semua, kenalin nama gue Raden Dora Amanda, biasa dipanggil Roro atau Amanda. Gue adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini gue akan memaparkan tentang sejarah komunikasi serta sejarah ilmu komunikasi. Jadi langsung nonton videonya ya. Sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Sebelum memasuki pembahasan sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi, komunikasi itu sendiri menurut Shannon dan Weaver tahun 1949 adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh dan mempengaruhi satu sama lain, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Lalu komunikasi juga tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa verbal saja, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Sejarah komunikasi. Sejarah evolusi komunikasi manusia menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986 terbagi menjadi 4 era, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, serta era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan. Era ini dimulai pada 4000 sebelum Masehi hingga sekarang. Sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria diperkirakan sudah mulai menulis di atas selembar tanah. Lalu pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir juga sudah mulai menulis dengan huruf khasnya yaitu huruf hieroglif. Dilanjutkan pada tahun 1041, Liseng, seorang yang berkebahasaan Cina, juga mulai menulis menggunakan tipe cetakan huruf dalam buku. Lalu pada 1241, di Korea juga mulai menulis menggunakan tipe pencetak huruf yang terbuat dari logam dan menggantikan alat pencetak huruf dari tanah liat. Memasuki era komunikasi cetak, di mana era ini dimulai pada tahun 1456 hingga sekarang. Pada mulanya tahun 1456, saat itu Gutenberg membuat alat cetak yang awalnya hanya diperuntukkan untuk mencetak Injil dalam ruang lingkup yang sempit. Tetapi alat cetak ini juga mendasari penerbitan buku, kitab suci, serta surat kabar secara massal, di mana hal ini juga berpengaruh terhadap berkembangnya akses ilmu pengetahuan yang menjadi lebih mudah. Memasuki era telekomunikasi, di mana era ini dimulai pada 1844 hingga sekarang. Pada tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraf, di mana alat telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan sandi Morse sebagai pengantar pesan. Lalu dilanjutkan pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Kalau telepon, kalian semua gue yakin juga udah pada tahu sih fungsinya untuk apa. Lalu pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio yang dibuatnya untuk pertama kali. Kalian juga tahu lah cara kerja radio gimana. Nah, memasuki era komunikasi interaktif yang dimulai pada 1946 hingga sekarang. Pada era ini, di tahun 1946 ditemukan komputer mainframe atau biasa disebut ENIAC di Universitas Pennsylvania. Lalu pada tahun 1971, penciptaan microprocessor sudah dibuat, yaitu suatu unit kontrol komputer atau yang biasa disebut Central Processing Unit atau CPU pada chip semikonduktor oleh Ted Hoff at Intel Corporation. Lalu tahun 1977, pertama kali sistem TV kabel interaktif mulai dioperasikan di Columbus, Ohio. Nah, sekarang memasuki sejarah ilmu komunikasi. Sejarah ilmu komunikasi tersendiri terbagi menjadi 4 periode, di mana periode pertama adalah periode retorika. Periode ini dimulai sejak peradaban Yunani kuno, beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi belum berlaku pada zaman itu, jadi istilah yang digunakan adalah retorika, di mana segala upaya yang dilakukan untuk mempersuasi. Terdapat 3 unsur dalam periode retorika, yaitu etos, pathos, dan logos. Etos yaitu kredibilitas sumber, di mana komunikasi harus dapat mempersuasi pendengar atau komunikan. Lalu
patos, di mana menyangkut perasaan atau emosi, yaitu komunikasi harus mempengaruhi emosi pendengar atau komunikan. Lalu ada logos, yaitu menyangkut fakta, di mana komunikasi harus memberi pesan berupa fakta serta bersifat rasional agar mendorong pendengar atau komunikan terpersuasi. Lalu periode pertumbuhan yang dimulai pada 1900-an hingga Perang Dunia II. Pada awal abad ke-19 ini, pertumbuhan komunikasi telah menjadi salah satu disiplin ilmu sosial. Pada periode ini terdapat 3 perkembangan, yaitu adanya penemuan-penemuan teknologi komunikasi seperti telegraf, radio, telepon, dan televisi. Lalu yang kedua, mulai dilakukannya penelitian empiris dan kuantitatif dalam mengamati proses dan pengaruh komunikasi. Lalu yang ketiga ada pengembangan teori komunikasi yang terjadi pada periode ini. Periode konsolidasi, di mana periode ini dimulai pada Perang Dunia II hingga 1960-an. Pada periode ini, ilmu komunikasi mulai bersifat multidisipliner, yaitu mencakup berbagai ilmu dan lintas disipliner, di mana ilmu komunikasi mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya, karena ilmu komunikasi adalah proses sosial yang kompleks. Terjadi 3 kristalisasi pada periode ini, yaitu yang pertama, adanya adopsi pembendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Dan yang ketiga, munculnya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pada periode ini juga mulai diperjelas antara bidang studi ilmu komunikasi yang satu dengan yang lainnya, seperti komunikasi intrapribadi, kelompok, massa, antar pribadi, dan komunikasi makrososial. Periode teknologi komunikasi yang dimulai pada 1960-an hingga sekarang. Periode ini dimulai pada tahun 1960-an. Perkembangan ilmu komunikasi sudah lebih kompleks serta mengarah pada spesialisasi. Di mana yang pertama ada banyak universitas yang menyelenggarakan prodi ilmu komunikasi tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Lalu, semakin banyaknya pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi. Yang ketiga, semakin banyaknya literatur ilmu komunikasi seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain. Yang keempat, semakin banyaknya teori-teori dan model-model komunikasi yang dihasilkan oleh para ahli. Dan yang terakhir, dalam periode ini diperlihatkan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi seperti parabola, VCR, TV kabel, teleprinter, satelit komunikasi, dan masih banyak. Nah, itu dia tadi sejarah komunikasi dan sejarah ilmu komunikasi yang sudah gue sampaikan. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat buat kalian semua. Makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.